We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now because I've been to the mountaintop. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. But I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Selamat Tahun Baru kepada semua anggota keluarga YGF. Baru saja kita melewati tahun 2020 dan masuk ke dalam tahun yang baru di tahun 2021. Seperti biasa, di akhir tahun 2020, kami para leader di YGF bersama-sama berkumpul, berdoa, dan menyembah untuk meminta kepada Tuhan memberikan kepada kami visi atau tema akan apa yang harus kami bahas di tahun 2021 dan juga arahan untuk apa yang harus kami lakukan di tahun yang baru yaitu tahun 2021. Dan ketika kami para leader mulai merenungkan dan berdoa dan merenungkan, kami mendapatkan dan kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang konsisten. Dia adalah Allah yang bukan Allah yang mencela-menceleng. Sehingga ketika kami sama-sama berdoa, kami mendapatkan bahwa kami harus mencoba untuk melihat lagi perjalanan Yosua setelah apa yang kami dapatkan di tahun 2020. Dan ketika kami mulai membaca kitab Yosua, dan kami mendapatkan satu ayat yang kuat, yang sangat kuat dari Yosua 2 ayat 23 sampai 24. Yang bunyinya demikian. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang, dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Brothers and sisters, seperti kita ketahui, ketika Yosua meminta bangsa Israel untuk mulai bersiap-siap melakukan perjalanan, setelah itu Yosua mengirimkan mata-mata untuk melihat situasi dan kondisi di tanah yang dijanjikan. Dan seperti teman-teman tahu sendiri, ketika teman-teman baca dari kitab Yosua, maka teman-teman tahu bahwa mata-mata itu akan bertemu dengan Rahab yang merupakan salah satu descendant dari Yesus Kristus. Dan ketika mata-mata itu kembali kepada Yosua, laporan mata-mata yang mengatakan bahwa Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ke dalam tangan bangsa Israel, itu adalah melambangkan janji Tuhan yang pasti. Sepasti mentari yang bersinar di pagi hari, begitulah janji-janji Tuhan dalam hidup kita. So, brothers and sisters, ketika kami merenungkan, istri saya mendapatkan satu vision, satu penglihatan, di mana istri saya melihat ada matahari pagi terbit. Dan matahari yang terbit di pagi hari adalah melambangkan satu harapan baru bagi kita. Dan juga matahari yang terbit pasti di pagi hari itu adalah melambangkan janji Tuhan yang pasti di dalam hidup kita. Laporan dari mata-mata menimbulkan harapan bagi Yosua dan bangsa Israel. Demikian juga ketika kita baca di dalam kitab suci, Alkitab banyak mencatat janji-janji Tuhan yang memberikan harapan bagi kita. Bahkan Roh Kudus pun sering mengimpresikan di dalam hati kita bahwa janji-janji Tuhan di dalam hidup kita itu pasti. Tapi
ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Dan juga ada hal-hal atau yang menjadi bagian kita yang harus kita lakukan. Brothers and sisters, selain melihat matahari yang terbit di pagi hari yang melambangkan janji Tuhan yang pasti, kami pun melihat bahwa kita ada di dalam satu bahtera, ada di dalam satu perahu. Dan seperti kita ketahui di akhir-akhir 2020, kita sama-sama membahas belajar di celebration bagaimana kita dipanggil, bagaimana kita dipilih untuk bisa masuk dan menjadi bagian bersama-sama dengan jemaat Tuhan di dalam perahu. Dan ketika kita ada di dalam perahu, hal yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita menempatkan Yesus sebagai nahkoda atau pusat yang mengendalikan perahu kita dan hidup kita. Dan di dalam perahu itu pun kami melihat bahwa setiap orang yang ada di dalam perahu itu tidak pasif, tapi juga berusaha untuk mendayung supaya perahu itu tetap ada di dalam jalurnya, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jadi penggenapan janji-janji Tuhan di dalam hidup kita itu pun ada bagian kita yang harus kita usahakan untuk kita bisa tetap ada di dalam jalur menuju penggenapan janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Sampai akhirnya kita menerima mahkota kemuliaan kekal. Nah, hal yang harus kita perhatikan itu adalah bagaimana kita menjadikan Yesus sebagai nahkoda di dalam perahu kita, pusat di dalam hidup kita. Dan seperti tadi saya katakan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang konsisten. Dia nggak mungkin berubah-ubah. Sehingga saya mulai melihat lagi perjalanan Yosua, perjalanan YGF dari tahun 2019. Dan ternyata saya mendapatkan di tahun 2019 ada ayat yang Tuhan berikan dari Yosua 1 ayat 7-8 yang merupakan hal yang harus kita perhatikan dan bisa menjadikan Yesus sebagai pusat di dalam hidup kita. Lalu ada hal juga yang harus dilakukan oleh kita. Dan ketika kami sama-sama merenungkan, ternyata Santo Petrus mencatat di dalam suratnya 2 Petrus 1 ayat 5-9, apa saja yang harus kita lakukan agar supaya kita terhindar dari hidup yang tidak berbuah. Dan pada akhirnya kita bisa mencapai pengenalan akan Yesus Kristus. So brothers and sisters, sama seperti Yosua yang harus berperang menaklukkan 5 kerajaan untuk mencapai tanah terjanji, demikian juga kita harus melewati tantangan demi tantangan agar janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Nah, sebelum saya membahas mengenai hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dan hal-hal apa saja yang harus teman-teman lakukan di tahun 2021, ada 5 kata kunci yang sangat kuat yang kami dapatkan ketika kami berdoa bersama-sama. Yang pertama adalah hope, harapan. Kata hope adalah kata yang sangat kuat keluar ketika kami merenungkan mengenai tema di tahun 2021. Lalu ada kata unity, kesatuan hati, kesatuan jemaat. Itu juga adalah satu kata yang kuat yang sangat penting untuk kita bisa mencapai bersama-sama janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Lalu ada kata faith, iman yang harus dibangun. Lalu ada kata endurance, ketahanan. Karena tanpa ketahanan kita tidak mungkin bisa melewati tantangan demi tantangan yang ada di hadapan kita agar supaya janji Tuhan tergenapi di dalam hidup kita. So brothers and sisters, tema kita di tahun 2021 adalah Be ready for God's promises. Kita mau bersiap-siap untuk setiap janji-janji Tuhan yang boleh tergenapi di dalam hidup kita, apapun tantangan yang kita hadapi di tahun 2021. Dan untuk itu selalu ada harapan seperti mentari yang terbit di pagi hari. So brothers and sisters, hal-hal yang harus kita perhatikan seperti tadi saya katakan ada di Yosua 1 ayat 7-8.
Saya nggak akan bacakan saat ini. Saya minta teman-teman untuk membuka kitab sucinya dan mulai membaca dari Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Ada 4 poin yang harus kita perhatikan di tahun 2021 untuk menjadikan Yesus sebagai nahkoda di dalam perahu kita. Yang pertama adalah jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Seperti tadi saya sudah katakan bahwa tugasnya kita adalah menjaga perahu itu untuk tidak menyimpang dan ke kiri. Menjaga agar perahu kita tetap steady, tetap right on the track. Dan untuk itu kita perlu fokus kepada Yesus. So we must set our focus on Jesus. Fix our eyes on Jesus. Lewat hubungan setiap hari, relasi yang intim setiap hari, untuk kita terus memandang dan mencari tahu apa yang Yesus mau. Lalu yang kedua ada perkatakan firman Tuhan. Bangun iman kita lewat pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita nggak mulai mendengar, kalau kita nggak mulai mengenal, bagaimana kita bisa tahu apa janji Tuhan? Dan kalau kita nggak tahu apa janji Tuhan, bagaimana kita bisa percaya? Dan ketika kita nggak percaya, ya kita nggak bisa punya iman, kita nggak bisa membangun iman kita. Lalu yang ketiga adalah renungkan firman Tuhan setiap waktu. Tanamkan firman Tuhan di dalam hati kita, bukan hanya menjadi knowledge atau ada di pikiran kita, tapi kita bawa firman Tuhan masuk lebih dalam ke dalam hati kita lewat perenungan yang mendalam. Jadi diperlukan waktu solitude time, waktu pribadi untuk kita merenungkan firman Tuhan yang sekiranya mengena di dalam hati kita atau dalam hidup kita. Lalu yang keempat adalah bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, kalau nggak dijadikan nyata di dalam tindakan hidup kita, di dalam setiap tindakan hidup kita, maka Santo Yakobus katakan sesungguhnya kita sedang menipu diri kita sendiri. Jadi firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, harus dijadikan nyata di dalam hidup kita. Dan di dalam setiap tindakan kita harus berhati-hati agar setiap tindakan dan keputusan yang kita buat di tahun 2021 selalu selaras dengan firman Tuhan yang menjadi kehendaknya atau perintah-perintahnya. Lalu hal-hal yang harus kita lakukan di tahun 2021 itu pun tertulis di dalam surat Santo Petrus dari 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Saya ambil dari terjemahan AMPC, Amplified Classic. Teman-teman boleh cari banyak di online, di YouBible. Saya ulangi dari 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Saya nggak akan baca firmannya, saya juga minta teman-teman untuk baca firman, mulai buka kitab sucinya, dan mulai melihat, membaca apa yang Santo Petrus tulis, katakan di 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Tapi ada beberapa hal yang harus kita lakukan di tahun 2021 untuk kita bisa menghadapi setiap tantangan dan pada akhirnya kita siap untuk menerima janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama adalah adding diligence. Menambahkan ketekunan, menambahkan kerajinan di dalam hidup kita. Menambahkan kerajinan dalam hal apa? Tentu dalam hal mengejar divine promises. Ya, hal-hal yang sifatnya spiritual. Nah, buat teman-teman semua yang udah ikut plan class, teman-teman bisa baca lagi materinya dari plan class, karena di dalam materi plan class itu kita dapat belajar bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana kita bisa membangun iman kita lewat firman Tuhan, dan di dalam materi plan class itu pun adalah merupakan bekal yang teman-teman bisa pakai untuk menambahkan ketekunan ini, ya, kerajinan. So teman-teman semua, buat yang udah ikut plan class, jangan materinya disimpan dan gak dibaca.
Dan saya sangat mendorong teman-teman semua untuk mulai belajar membuka lagi apa yang didapat teman-teman di plan class kemarin. Untuk supaya kita bisa mulai membangun yang namanya habit, ya, membangun komitmen, spiritual commitment. Dan ketika teman-teman udah mulai menambahkan ketekunan, make every effort to exercising faith. Ya. Membuat semua usaha untuk mempraktekkan iman. Karena iman itu harus dipraktekkan. Dan mungkin seringkali dipraktekkan dari hal yang kecil. Kemarin kita mulai cerita. Istri saya cerita bahwa lucu ya gitu. Bahwa di dalam small group, dalam iShare, bahwa Tuhan itu nggak pernah memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Jadi ketika dia pertama kali mempraktekkan iman, itu dimulai dari hal kecil, yaitu pergi ke kamar mandi sendirian di malam hari. Nah, dulu dia nggak pernah berani. Tapi ketika dia mulai mengenal, mulai dia tahu firman Tuhan, mulai kebenaran, mulai tahu Tuhan, maka dia mencoba mempraktekkan imannya dia dengan pergi ke kamar mandi malam hari seorang diri. Mungkin buat teman-teman semua itu hal kecil, tapi pada saat itu adalah suatu hal yang besar. Dan ketika dia bisa melewati itu, maka dia punya iman yang lebih besar bahwa Tuhan bersama dengan dia. Dan ketika kita mempraktekkan iman kita dan iman kita bertumbuh, kita mengembangkan yang namanya virtue. 1 Petrus katakan, virtue bicara tentang excellence. Virtue bicara tentang moral excellence. Nah, excellence itu berbeda dengan perfectionist, ya, atau perfect, ya. Tapi moral excellence adalah nilai-nilai moral yang ada di dalam hidup kita, yang terpancar dari dalam hidup kita. Dan ketika hal itu menjadi nyata, terlihat, kita mempraktekkan virtue atau moral excellence di dalam tindakan kita, maka itu akan mengembangkan knowledge. Knowledge di sini bukan hanya bicara tentang kepandaian atau intelligence, tapi knowledge di sini bicara juga tentang insight, understanding, bicara tentang hikmat, bicara tentang pengertian yang lebih dalam. Karena ketika kita percaya bahwa Tuhan itu ada, ketika kita percaya bahwa firman-Nya itu nyata di dalam hidup kita, terjadi, real, relevan di dalam hidup kita, maka kita punya pengertian yang lebih dalam akan Tuhan. Kita punya pengertian yang lebih dalam akan firman-firman-Nya. Dan ketika kita terus exercising knowledge, seperti 1 Petrus katakan, kita akan mengembangkan self-control, penguasaan diri. Ada banyak orang yang belajar dan stuck di self-control. Karena ketika dia udah tahu dan dia harus lakukan, itu harus mengikis dirinya sendiri. Dia harus menyangkal dirinya sendiri. Karena ada banyak hal yang sifatnya berhubungan dengan roh atau firman Tuhan, itu bertentangan dengan keinginan daging kita. Dan itu seringkali berat buat kita. Dan ketika kita benar-benar mempraktekkan apa yang menjadi, yang pengen kita dapat lewat insight, perenungan, understanding, maka kita akan punya yang namanya self-control. Dan kita mau untuk belajar menyangkal diri kita. Dan ketika kita mempraktekkan penguasaan diri, maka kita akan mengembangkan steadfastness. Kalau di dalam ayatnya di 2 Petrus 1 ayat 5-8, steadfastness bicara tentang patience, kesabaran. Steadfastness bicara tentang endurance, ketahanan. Seperti tadi yang saya bilang bahwa ketika kita menghadapi tantangan demi tantangan, tanpa kesabaran, tanpa daya tahan, kita nggak mungkin bisa berhasil, teman-teman. So, ketika kita mempraktekkan bersifat sabar dan kita punya daya tahan yang kuat, ya, kita akan mendevelop atau mengembangkan yang namanya godliness, piety. Ketika kita mulai mengembangkan kesabaran, taat, satu demi satu kita jalani dan setia, maka kita bisa mengembangkan godliness. Godliness bicara tentang piety. Piety bicara tentang loyalty, bicara tentang commitment. Dan seseorang yang dewasa itu bukan ditentukan oleh umur, teman-teman. Tapi maturity is about commitment. Maturity is about responsibility. Dan ketika kita punya tanggung jawab sebagai seorang orang tua, kita setia menjalankan tanggung jawab kita sebagai orang tua.
Ketika kita punya tanggung jawab sebagai pelayan dan kita diberikan tanggung jawab untuk menjalankan satu pelayanan tertentu dan kita setia untuk menjalankan pelayanan itu agar supaya banyak orang terberkati. Dan ketika kita mengembangkan godliness, itu tadi komitmen, loyalty, kesetiaan, maka itu akan mengembangkan kita kepada brotherly affection. Brotherly affection bicara kasih satu sama lain di antara orang percaya. Dan ketika kita mulai mengembangkan itu, kita bisa komitmen, kita bisa punya hati yang mengasihi di dalam pada saudara seiman, di dalam satu jemaat, satu kelompok, ya. Dan ketika kita belajar untuk mengexercise atau mempraktekkan brotherly affection, maka pada akhirnya kita bisa mengembangkan, kita bisa memiliki yang namanya Christian love. Brothers and sisters, teman-teman semua di YGF, seringkali saya mengatakan bahwa komunitas atau spiritual community adalah training ground-nya kita untuk melatih kita melakukan sesuatu sebelum kita lakukan di dunia nyata. Dan ketika kita bisa mempraktekkan brotherly affection, maka kita akan bisa mempraktekkan atau memiliki Christian love yang merupakan puncak dari ajaran Kristus, yaitu kasih. Christian love adalah belajar untuk menjadi tidak egois, belajar untuk mencari yang terbaik bagi orang lain, dan melakukan yang terbaik bagi orang lain, dan melakukan segala sesuatu untuk keuntungan dan kepentingan orang lain. That's a Christian love. Mungkin teman-teman dengar ini semua pikir, wah berat banget. Banyak banget yang harus dikerjain. Banyak banget yang harus diperhatiin. But brothers and sisters, do not worry. Karena proses Tuhan sifatnya adalah setahap demi setahap. Proses Tuhan jalannya adalah selangkah demi selangkah. Lakukan bagiannya teman-teman. Dimanapun teman-teman berada saat ini, lakukan setiap prosesnya dengan setia. Maka Tuhan akan membawa teman-teman naik dari satu level ke level yang lebih tinggi. Tuhan akan membawa teman-teman dari satu tahap ke tahap yang lain. Sampai akhirnya teman-teman bisa mencapai tahap memiliki Christian love. So brothers and sisters, itulah pastoral message saya di tahun ini, yang mudah-mudahan akan membawa teman-teman untuk punya harapan baru mengarungi tahun 2021. Dan saya berharap memasuki tahun 2021, teman-teman semua tetap punya harapan yang kuat dalam Yesus dan membangun iman, membangun juga endurance, ketahanan, dan pada akhirnya buat semua family members di YGF, untuk kita bisa mencapai itu, kita semua harus menyatukan hati kita, menyatukan diri kita, dan bersama-sama di dalam satu unity berjalan mengarungi samudra kehidupan kita untuk mencapai janji Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.